bersemangat dan tentunya bersuka cita pagi hari ini. Tentunya sebelum kita mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau memuji serta mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita dengan kesungguhan hati. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang luar biasa. Terima kasih untuk nafas yang baru yang masih boleh Tuhan berikan buat kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memuji, menyembah Engkau serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa hadirat-Mu boleh turun ketika kami memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terlalu besar buat setiap hidup kami. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Amin. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit
Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam program Intimacy Worship. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita memohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, mohon pimpinanmu. Kami boleh mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, hikmat-Mu Tuhan boleh mengalir atas kehidupan kami. Menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami semua, sehingga hidup kami boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya berdoa setiap saudara dalam keadaan baik semuanya, sehat ya, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa, yang memelihara hidup kita semua, saudara ya. Hari ini saya akan sharingkan tentang bagaimana setiap pribadi kita ya mengalami proses pertumbuhan yang terus-menerus, saudara ya. Jika kita melakukan perjalanan ke daerah yang asing, tentu kita ini membutuhkan peta, saudara ya. Tujuannya supaya kita bisa memahami ya sampai di mana posisi perjalanan kita, saudara ya. Demikian juga dengan perjalanan kekristenan saudara dan saya. Tentu kita ingin tahu sampai di mana kita ini bisa atau sudah bertumbuh, saudara ya. Lalu apakah parameter pertumbuhan yang tepat ya, saudara? Banyak orang merasa dirinya bertumbuh, tetapi apakah perasaan kita ini cukup valid untuk bisa mengukur pertumbuhan rohani kita, saudara? Ya, kita membaca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 yang berkata, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Nah, saudaraku, inti daripada perjanjian baru kasih karunia itu adalah persekutuan. Ya. Kasih karunia Tuhan itu memampukan kita semua untuk bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Ya, kalau kita membaca ayat ini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, renungan ini mengenai kasih karunia ini dihubungkan dengan pengenalan akan Tuhan, saudara. Ya, sebagaimana kasih karunia menghasilkan kelahiran baru, saudara. Demikian juga kasih karunia menghasilkan pertumbuhan. Ya, saudara, bagian strategis dari pertumbuhan rohani, saudara, adalah persekutuan kita yang semakin erat dengan Tuhan. Ya, Paulus berdoa untuk orang-orang percaya di dalam Kolose, saudara, ya, di kota Kolose. Ya, kita membaca di dalam Kolose 1 ayat 10 berkata, "Sehingga hidupmu layak di hadapannya, ya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah," saudara. Ya, proses pertumbuhan ini, saudara, membutuhkan nutrisi firman Tuhan yang terus-menerus. Ya, sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni, ya. Air susu itu ibarat hal yang rohani, ya, supaya olehnya kita semua bisa bertumbuh, saudara, ya. Karena firman Tuhan lah kita ini, saudara, bisa belajar mengenai kasih karunia Tuhan, ya. Firman Tuhan adalah firman yang berkuasa untuk membangun hidup saudara dan saya, ya. Firman Tuhan menceritakan mengenai Tuhan Yesus Kristus sebagai subjek utama. Ya, kehadiran Kristus di dalam seluruh Alkitab ini adalah kebenaran yang sangat penting, ya, untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Karena kasih karunia itu hanya ditemukan di dalam Tuhan Yesus, tidak ada di tempat yang lain, saudara. Ya, firman Tuhan berkata di dalam kitab 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 yang berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus." Ya, kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah supaya hidup kita ini bisa bertumbuh di dalam firman-Nya, saudara. Ya, hal ini membuat kita bisa mampu untuk bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, supaya apa, saudara? Kita dapat mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi. Ya, jadi kebenaran ini akan mengubah hidup saudara dan saya. Kebanyakan orang, termasuk orang percaya, ya, mengejar kebijaksanaan duniawi, ya, kebijaksanaan yang manusiawi, kekuatan jasmani atau harta duniawi, saudara. Ya, Tuhan menghendaki agar dia menjadi kesukaan hati kita.
dan tujuan hidup kita, saudara. Ya, mari kita menanggapi panggilan yang ditulis oleh Nabi Hosea, yaitu terdapat di dalam Hosea 6 ayat yang ketiga, yang berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, ia pasti muncul seperti fajar. Ya, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat betapa pentingnya peran firman Tuhan ini dalam proses keselamatan, yaitu proses dikembalikan manusia itu dalam rancangan Tuhan yang semula, saudara. Ya, maka hal belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini harus menjadi perjuangan dan usaha kita setiap hari, saudara. Ya, untuk menambah pengertian mengenai kebenaran firman Tuhan harus menjadi apa, saudara? Dipandang mutlak, harus yang dialami setiap hari dalam kehidupan kita, saudara. Ya, seperti makan, saudara. Makanan yang kita konsumsi itu setiap hari. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari harus ada waktu yang disediakan untuk belajar, saudara. Ya, tentang kebenaran firman ini. Belajar firman bisa melalui banyak sarana, ya saudara. Ya, seperti Alkitab, ya, seperti literatur, ya, CD khotbah, mungkin internet, ya, radio dan lain-lain sebagainya. Oleh karena pengertian seseorang mengenai firman itu menentukan proses kehidupan seseorang itu menuju kesempurnaan. Maka kita ini harus sangat berhati-hati, ya, dalam mengkonsumsi sumber kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Ya, banyak ajaran yang sesat yang tidak membawa kepada pertumbuhan rohani yang benar, saudara. Jadi, saudara, nggak semua orang yang berkhotbah menggunakan Alkitab, ya, berarti bisa menyampaikan kebenaran. Dalam hal ini, saudara, benar-benar kita harus berhati-hati, saudara. Ya, nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu harus bertumbuh seiring dengan usia kita, saudara, ya, dan perjalanan waktu hidup saudara dan saya, ya. Menjadi kehendak Tuhan agar pengenalan kita akan Tuhan itu semakin bertumbuh, saudara, ya. Hendaknya kita tidak membiarkan iblis itu membebani kita dengan berbagai macam beban, yaitu ikatan kesenangan dunia, ya, dan keinginan dosa, keinginan daging, saudara. Sehingga kita ini tidak bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, saudara. Ya, harus tetap diingat bahwa pengenalan akan Tuhan itu menentukan kualitas hidup seseorang. Ya, renungkanlah, saudara, ya, waktu hidup yang kita miliki sangat terbatas, Bapak Ibu. Ya, kita harus menggunakan waktu yang singkat ini untuk apa? Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin tinggi kualitas hidup kita, saudara, di hadapan Tuhan. Ya, semakin diri kita ini diperkenan oleh Tuhan. Ya, kita harus menjadikan hidup kita ini sebagai proses kehidupan untuk mengenal Tuhan. Satu bangsa tidak akan bisa bertobat dan mengalami pembaharuan kalau cuma sekedar didoakan, saudara. Tapi juga harus digarami, ya, yang dikerjakan oleh orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya, ya, yang bekerja keras untuk memberikan sepenuh hidupnya bagi Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan tidak boleh hanya ketika ada waktu kosong, ya, tetapi harus disediakan dan dipersiapkan sebagai hal yang sangat penting dan suatu keharusan, saudara, sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya. Bapak Ibu sekalian, akibat daripada kehidupan orang Kristen yang tidak bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, ya, memang baru dirasakan setelah beberapa belas tahun atau beberapa puluh tahun, ya. Karena hal ini banyak orang-orang merasa bahwa sikap mengabaikan firman Tuhan itu seakan-akan tidak berakibat fatal, saudara. Bila ada acara-acara di mana firman Tuhan itu diajarkan, seperti kebaktian ibadah hari Minggu, persekutuan doa, ya, pendalaman Alkitab, seminar-seminar rohani, ya, seharusnya itu menjadi momentum yang berharga yang harus bisa dihadiri, saudara, ya. Biaya dan kelelahan yang dikorbankan tidak ada artinya, tidak sebanding dengan berkat kekal yang kita akan peroleh nanti, saudara, ya. Kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya sarana untuk mengubah cara berpikir seseorang. Ya, perubahan tersebut bukan saja mengubah seseorang menjadi baik,
melainkan memancarkan kemuliaan Tuhan yang sempurna, saudara. Ya, inilah transformasi dalam kehidupan orang percaya. Ya, perubahan ini mengakibatkan satu perubahan arah hidup. Ya, lebih daripada perubahan moral, saudara. Ya, perubahan ini menyangkut pola berpikir dan segala filosofi yang ada dalam kehidupan kita. Ya, ini berarti perubahan sikap hati atau sikap batin. Ya, perubahan pola berpikir ini adalah sejajar dengan pertobatan. Atau dengan kata lain, saudara, pertobatan itu pada dasarnya adalah perubahan pola berpikir, saudara. Ya, pertobatan bukan sekedar perubahan moral baru, ya, melainkan arah hidup kita yang diubahkan, ya. Arah hidup yang tadinya berorientasi atau tertuju pada hal-hal yang duniawi, ya, berpindah kepada kerajaan surga, yaitu hal-hal yang surgawi. Nah, transformasi yang terjadi dalam kehidupan diri seseorang itu akan membuka pikiran dan kesadarannya, ya, sehingga dapat menghayati, ya, dari mana ia datang dan dari mana ia pergi. Dan kemana maksudnya? Dari mana ia datang dan kemana ia itu pergi, saudara. Ya, bagi orang percaya, transformasi itu menyadarkan bahwa ia bukan berasal dari dunia ini, saudara. Ya, marilah kita semua bersama-sama terus berjuang untuk masuk dalam proses pertumbuhan ini, ya, tanpa berhenti, tanpa lelah, saudara. Pengenalan akan Tuhan harus bertumbuh seiring dengan usia dan perjalanan waktu hidup kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan mengingatkan kami terus, kami boleh tetap mau berproses dalam pertumbuhan rohani kami. Semakin mengenal Tuhan dengan baik, semakin mengenal Tuhan dengan dekat, Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi isi hati Tuhan, boleh terimpartasi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan kebenaran ini setiap waktu, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat-Mu yang saat ini boleh mengikuti program Intimasi Worship ini. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengalami keadaan kesusahan, mengalami putus asa, mengalami jalan buntu. Tuhan memberkati semua saudara-saudara yang mereka yang tidak mengalami Tuhan perubahan kehidupan, Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang tidak baik. Kami percaya Tuhan, Kau sendiri yang menolong mereka. Berkati mereka semua, mereka boleh menemukan pertolongan Tuhan. Mereka boleh melihat bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah diam untuk kami, Tuhan, menerima berkat anugerah Tuhan. Biarlah kami semua terus mencari Tuhan, kami terus menanti-nantikan pertolongan Tuhan, sebab pengharapan kami akan Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, memberkati semua saudaraku dimanapun berada, seluruh keluarga kami pada saat kami bekerja, pada saat kami melakukan aktivitas. Tuhan menyertai kami, perlindungan Tuhan sungguh sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kiranya Tuhan boleh menolong kami setiap pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. God bless you.